Halo guys, gimana kabar kalian? Clarissa doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya di kesempatan kali ini masih tetap ya terus selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Terutama buat kalian yang rutin ya nonton video dari aku, mudah-mudahan keberkahan selalu menghampiri kalian. Oke guys, jadi di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah diam-diam inilah yang dia perbuat saat dirinya tidak berkomunikasi dengan kamu. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu ya apa yang dia lakukan ya di belakang kamu saat dirinya tidak berkomunikasi denganmu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat guys karena ini sifatnya energi general. Jadi belum tentu cocok buat semua ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa ya, atau energi kamu kebolak-balik. Bisa tidak, semuanya tergantung dari energi dan vibrasi teman-teman masing-masing. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau booking personal reading, silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita tarik energinya. Oke, aku coba lihat dulu ya. Kita akan lihat bagaimana energi seseorang yang melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi seseorang yang melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Kita lihat ya. Wow. Saya melihat ya, di sini ada seseorang yang nampaknya begitu stres saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu. Kenapa? Ya mungkin selama ini kamu tuh selalu perhatian sama dia, kamu selalu peduli terhadap dirinya dia, bahkan kamu selalu mengingatkan ya dia tentang kesehatan, mungkin tentang makan ya, dan lain sebagainya. Dan di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, saya melihat bahwa orang ini sangat merasa tersiksa, dia begitu tertekan ya, merasakan stres yang teramat dalam, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, karena sepertinya di antara mereka ini takut ya untuk memulai komunikasi dengan kamu. Ya iyalah, orang dia yang bersalah, makanya ya, takut karena salah, berani karena benar, itulah dia. Jadi di belakang kamu tuh ternyata dia memikirkan kamu, dia stres gitu ya, gara-gara ya mungkin tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari dirimu gitu. Dan kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang melakukan sesuatu saat dirinya tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke. Dan di sini ada seseorang yang seolah-olah dia cuek sama kamu padahal aslinya peduli. Jadi di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya, orang ini justru malah dia cuekin kamu gitu ya. Padahal di belakang kamu ya, dia mengkhawatirkan kamu, dia memikirkan kamu, bahkan beberapa di antara mereka itu juga sepertinya selalu stalkingin aktivitas kamu untuk memastikan bahwa kamu tuh dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Jadi jangan dikira di saat kalian terjebak dalam situasi silent treatment tuh orang ini nggak ngurusin kamu. Ternyata ya, saya melihat diam-diam orang ini selalu memantau kamu dari kejauhan untuk memastikan bahwa kondisi kamu tuh baik-baik aja. Cuman terkadang nih orang tuh ada sisi nakalnya loh gitu ya. Di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia sering banget ya manas-manasin kamu ya, agar berharap diri kamu tuh ke-trigger untuk memulai komunikasi dengan dia gitu. Jadi ya dipanas-panasin tuh kamu ya. Entah dia pasang sosmed yang entah dia pasang status yang dramatis, entah dia pasang foto orang lain kayak ya, entah dia sok-sok healing gitu ya, sok-sok bisa hidup tanpamu, padahal tidak ya, dia begitu menderita. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow. Jika dilihat dari energinya, saya merasa di sini ada seseorang yang di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, sepertinya dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan berusaha mengintrospeksi diri apa yang menjadi kekurangan dia sehingga membuat diri kamu merasa kecewa. Jadi aku melihat bahwa orang ini tipikal seseorang yang ingin selalu
berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi di saat dia bertengkar gitu ya, diam-diam dia mendekatkan diri kepada Tuhan ya, yang Maha Kuasa, dan mengintrospeksi dirinya apa yang sekiranya menjadi kekurangannya dan membuat diri kamu tuh merasa nggak nyaman sama dia. Makanya di antara mereka ini selalu terlihat semakin lama semakin baik gitu ya. Kita lihat lagi bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana energi dia, seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow, saat tidak berkomunikasi dengan kamu ya, di sini ada seseorang yang nampaknya selalu berusaha kejar-kejar kamu ya, untuk meminta maaf ke kamu. Jadi kayak orang ini tuh berusaha menghalalkan segala cara bagaimana agar kamu tuh mau memaafkannya gitu ya. Meskipun kesalahan yang telah dia lakukan ini kesalahan besar, tapi orang ini tuh dia selalu dia selalu berusaha mengejar dirimu gitu ya, agar kamu tuh mau memaafkan segala perbuatan yang telah dia lakukan padamu. Makanya mungkin ada ya di antara kamu tuh pengennya marah sama dia, tapi kamu nggak bisa marah gitu ya, terutama ketika orang ini mengeluarkan jurus pamungkasnya, karena orang ini tuh tahu bagaimana titik kelemahan kamu yang dia manfaatkan untuk mendapatkan maaf darimu. Jadi kayak dia sok-sok pasang tampang sedih lah, sok-sok pasang tampang melo gitu ya, agar membuat diri kamu tuh merasa iba sama dia, dan pada akhirnya kamu nggak bisa marah gitu loh. Cuman saran dari aku ya jangan kebiasaan gitu, karena apabila kamu terus-terusan memanjakan dia, orang ini akan semakin tidak menghargai kata maafmu. Jadi kayak sesekali ya bolehlah kamu tuh harus bisa tegas dan bijaksana, agar orang ini tuh tahu bagaimana memaknai rasa maaf yang sesungguhnya gitu ya. Orang yang meminta maaf itu kan sejatinya ya udah dia meminta maaf dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Tetapi apabila diri kamu terlalu memanjakan dia, maka jangan salahkan apabila orang ini nantinya kejablasan dan tidak menghargai kata maafmu gitu. Bagaimana energi seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini nampaknya sedang terikat ya dalam sebuah hubungan yang sangat rumit dengan diri kamu gitu. Ya nggak tahu kenapa ya, apa yang membuat hubungan kalian rumit ya? Entah dia kurang bisa memahami kamu, atau kalian berdua ini sama-sama memiliki sifat ego yang begitu besar, sehingga membuat situasi hubungan kalian ini makin lama semakin rumit ya, bagaikan benang kusut. Dan sejatinya ya di belakang kamu, di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya, orang ini tuh sering meneteskan air mata. Kenapa? Karena tujuan dia mengenal kamu tuh untuk kebahagiaan, bukan kesedihan gitu ya. Jadi kayak dia sering menangis, dia sering bersedih gitu ya. Hanya saja dia tidak menunjukkan kesedihan dia di hadapan kamu gitu ya. Dia merasa sedih ketika orang ini sedang merasa sendiri gitu ya. Kayak misalkan mungkin di saat dia pulang kerja sendirian di kosan ya, atau sendirian di kamar tuh ya, dia berderai air mata menangisi nasib hubungannya yang semakin rumit dengan dirimu kayak gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow. Kalau dilihat ya, di sini ada seseorang yang nampaknya dia begitu kesepian saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Makanya kenapa dia lebih memilih nongkrong-nongkrong ya sama circle-circle-nya. Karena ketika dia sendiri ya, dia benar-benar merasa kesepian karena tidak mendapatkan energi dari kamu. Ya, tidak mendapatkan energi perhatian, tidak mendapatkan energi kasih sayang. Makanya dia lebih memilih ya mengalihkan kesedihan dia dengan teman-temannya. Dan memang terkadang tuh hal itu sangat menyebalkan gitu ya. Bukannya dia niat mengintrospeksi diri, justru malah dia lakukan untuk nongkrong sama teman-temannya. Itu sesuatu hal yang kayaknya tuh bikin kamu malah tambah bete dan sebel gitu. Karena harapan kamu tuh ketika kamu marah sama dia dan kalian tidak berkomunikasi ya, kamu tuh berharap agar orang ini bisa merenungi kesalahannya ya, bisa merenungi kekurangannya, bukan tambah
healing sana sini, bukan malah nongkrong ya kesini kesana gitu. Itu justru malah kayak membuat kamu tuh terkadang ngerasa bete. Terutama kayak teman-teman dia ini circle-circle yang tidak mendukung dia untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi kayak ya udah dia muter sama apa ya, bisa dibilang tuh kayak sama orang-orang yang tidak membuat diri dia merasa berkembang gitu. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow, ini orang tuh memang pasif banget ya, udah kelihatan. Karena di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu tuh pengennya kamu terus yang memulai komunikasi terlebih dahulu. Jadi kayak dia ini hanya pasif, hanya menunggu gitu. Kalau kamu tidak menghubungi dia, ya jangan berharap gitu. Dia akan memulai komunikasi terlebih dahulu denganmu. Karena itu sesuatu hal yang rasanya sangat tidak mungkin gitu. Karena memang ya ketika dia berkonflik dengan kamu, pengennya kamu terus gitu yang memulai komunikasi dengan dirinya. Ya sebenarnya dari energi kamu kelihatan capek sih gitu ya. Kamu tuh lelah gitu. Karena sejatinya tuh konsep hubungan tuh nggak kayak gini gitu ya. Konsep hubungan tuh ya sama-sama ada rasa saling mengalah, terutama dia yang melakukan suatu kesalahan gitu. Jadi kayak konsep di dalam hubungan kamu tuh tidak mengenal sistem yang seperti itu. Intinya siapa yang berbuat salah gitu ya. Kayak kamu tuh dituntut yang memulai komunikasi terlebih dahulu. Sedangkan orang ini tuh kayak maunya tinggal duduk manis ya, tinggal menunggu aja. Ya terkadang sangat menyebalkan. Terus di sini bottom decknya kita lihat ya, energi seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Wih, greget banget ya. Di sini ada seseorang yang di saat dia marah ke kamu tuh bukannya dia berusaha merujuk kamu, tidak ya. Justru malah orang ini tuh kayak dia berusaha mendekati orang-orang yang baru gitu ya. Justru malah membuat diri kamu tuh semakin geram. Karena saya melihat tuh beberapa di antara mereka meskipun dia sudah berkomitmen dengan kamu, tapi orang ini tuh tidak memiliki batasan mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak. Ya dia terlalu welcome sama pihak-pihak yang baru gitu ya. Di saat kamu nggak ada komunikasi, dia justru malah scroll ya, main sosmed sana sini gitu ya. Berdekatan sama orang-orang yang baru, itu justru malah membuat diri kamu ini semakin gak betah gitu. Tapi kamu juga sadar gitu bahwa lepas dari hidupnya dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah gitu. Terus kita lihat ya, bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu. Oke, saya melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang menurut aku tuh dia tipikal seseorang yang sangat berproses ya. Jadi kayak ya segala sesuatu yang terjadi di dalam hubungan ini dia menganggap bahwa itu merupakan bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan. Dan di antara mereka juga sepertinya tipikal seseorang yang traveler ya. Jadi kayak suka healing, suka jalan-jalan ya, suka berpergian traveling keluar kota, mungkin keluar negeri, seperti itu. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, saya melihat ya dia orangnya gampang kecewaan ya. Dia orangnya gampang kecewaan, terutama ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Itu akan membuat dia merasa kecewa dan emosi dia meledak-ledak. Terkadang kamu pun yang tidak masuk ke dalam masalahnya juga ikut menjadi korban amarahnya. Itu adalah sesuatu hal yang mungkin tuh terkadang sangat menyakitkan gitu loh. Karena kok kayaknya aku ini menjadi korban dari amarah kamu gitu ya. Meskipun aku yang tidak melakukan kesalahan, tapi kamu selalu membawa masalah ini ke dalam hubungan kita gitu ya, sehingga secara nggak langsung kamu tuh kayak jadi korbannya dia gitu ya. Dia jadi tidak bisa diajak berkomunikasi ya, pengennya dia bicara dengan nada tinggi terus, marah-marah nggak jelas gitu. Sedangkan ini semua terjadi bukan karena kamu ya, tapi kesalahannya sendiri. Kita lihat lagi ya bagaimana energi ciri-cirinya ya, seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Ini orang memang demennya debat ya. Ini orang memang demennya debat.
Jadi ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu tuh kan pengennya kayak ya udah kita harus bisa sama-sama saling memaafkan, sama-sama bisa saling menerima kesalahan satu sama lain. Tapi ternyata dia nggak bisa ngimbangi kamu gitu ya. Di saat kamu ingin meminta maaf ke dia, dia justru malah cari gara-gara yang ujung-ujungnya bukan saling memaafkan, justru malah terjadi adanya suatu keributan gitu. Karena dia termasuk pribadi yang hiperbola ya, menurut aku pribadi yang apa ya, bisa dibilang tuh masalah kecil kayak bisa jadi segunung gitu, masalah kecil bisa jadi besar. Karena memang ya demennya dia suka ribut gitu sama kamu. Ya kamu aja terkadang ngerasa keteteran loh gitu ya, merasa keteteran menjalin hubungan dengan satu orang rasanya kayak pacaran sama 10 orang gitu ya, saking bertingkahnya dia. Bagaimana ciri-cirinya dia? Seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Kalau dilihat dari energinya ya, dia ini tipikal orang yang menurut aku tuh suka lari dari permasalahan. Bukannya ya ada masalah dihadapi, justru malah orang ini meninggalkan kamu sendirian dan menuntut kamu untuk menghadapi masalah ini sendiri. Jadi kayak kamu tuh berjuang sendiri, berkorban sendiri, berusaha memecahkan masalah sendiri, sedangkan orang ini tuh maunya kayak terima beresnya aja gitu. Dia suka apa ya? Dia suka menghindar ketika terjadi crash ya, ketika terjadi konflik di dalam hubungan ini. Ya kayak menunjukkan bahwa orang ini tuh tidak bertanggung jawab banget sama kamu maupun sama hubungannya. Karena orang yang bertanggung jawab itu kan mereka kayak sebesar apapun masalah yang terjadi, is okay, kita akan pecahkan bersama. Tapi dia ini tidak gitu, dia berbeda dengan pemikiran kamu ya. Dia suka lari dari permasalahan ketika terjadi suatu masalah di dalam hubungan ini gitu. Bahkan dia nggak tahu gitu ya, bahwa mungkin setiap malam tuh kamu nangis ya, mungkin setiap malam kamu depresi, kamu sedih gitu ya. Bahkan mungkin ada di antara kamu tuh yang kayak sampai pernah ya ingin berpikiran nekat kayak ya sampai lari ke hal yang tidak-tidak gitu ya, gara-gara dia gitu. Karena memang kamu tuh tipikal orang yang ketika menjalin suatu hubungan tuh totalitas, kamu nggak setengah-setengah. Kamu akan memberikan semua hati dan perasaan kamu untuk dia. Tapi begitu pula juga sebaliknya ya. Ketika kamu terkadang merasa dikecewakan, maka rasa sakitnya itu benar-benar sampai tembus ya ke tulang punggung gitu, sampai kayak wow. Sampai kayak sakitnya luar biasa. Kita lihat lagi ya. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, kalau di sini sih saya ngerasa bahwa dia memang tipikal sosok seseorang yang pekerja keras. Cara dia berdamai dengan kamu tuh memang berbeda ya, nggak sama seperti orang-orang pada umumnya. Memang pada saat awal mungkin ya, di saat dia terjadi konflik dengan kamu, dia tidak langsung berdamai dengan kamu ya. Dia memang mendiamkan kamu dulu, baru ketika emosi kamu sudah stabil, orang ini akan menyelesaikan masalahnya dengan kamu ya, dengan harapan tuh agar kalian berdua sama-sama apa ya, sama-sama di kepala dingin gitu. Karena dia nggak mau menyelesaikan masalah di saat mungkin otak pikiran kamu tuh masih memanas gitu, emosi kamu tuh masih meluap-luap gitu ya. Dia memang nggak mau memaksakan diri menyelesaikan masalah di kala seperti itu. Jadi ketika mungkin pikiran kamu udah adem, kamu bisa berdamai dengan kondisi kamu ya, baru orang ini masuk ke dalam kehidupan kamu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Jadi dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh adem gitu ya. Dia orang yang gak suka keributan, orang yang suka berdamai. Kita lihat bagaimana ciri-ciri seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke, kalau di sini sih dia kelihatan manja ya. Memang dia ini tipikal seseorang yang menurut aku tuh suka dimanjakan, suka diperhatikan, suka disayang gitu ya. Dan saya merasa di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, jangan dikira dia ngerasa bahagia. Karena di belakang kamu, dia sepertinya sangat menderita ya, sangat sedih gitu ya. Dia benar-benar sangat kesepian ya, sangat depresi gitu.
Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Dia selalu hampir sama ya. Kalau di sini dia orang selalu beradu argumen ya dengan kamu. Jadi ketika dia bermasalah denganmu, dia selalu membenarkan diri dia dan beradu pendapat ya, beradu argumentasi dengan dirimu. Kayak seolah-olah tuh orang ini nggak mau kalah ya, pengennya dia terus menjadi the winner, menjadi pemenangnya gitu. Sampai-sampai kayak ya terkadang tuh meskipun dia yang melakukan kesalahan, jatuhnya kamu yang mengalah gitu. Karena kamu juga basically itu tipikal orang yang nggak terlalu suka keributan gitu. Daripada masalah ini jadi panjang, ya udah deh gitu. Aku berusaha ngalah demi kamu gitu. Karena percuma juga ya. Ketika aku bersuara, pasti kamu juga akan denial ya. Pasti kamu akan beradu argumen dengan aku, dan pada akhirnya bisa menimbulkan masalah-masalah baru. Daripada hal itu terjadi, kayak kamu tuh lebih mengambil sikap ngalah gitu. Ngalah tuh nggak selalu kalah ya. Ngalah tuh kayak untuk menghindari masalah kecil menjadi besar aja. Dan bottom decknya kita lihat ya, bagaimana ciri-ciri seseorang yang diam-diam melakukan sesuatu saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia sedang baca situasi kamu. Ini energinya hampir sama ya dengan kartu yang tadi. Jadi dia sedang membaca situasi kamu, membaca mood kamu, membaca kondisimu gitu. Apakah ini waktu yang tepat atau tidak untuk menyelesaikan masalah ini ya, atau lebih baik ditunda terlebih dahulu. Karena saya melihat di antara mereka ini memang tipikal seseorang yang menurut aku tuh sangat dewasa, sangat bijaksana, dan orang ini tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dia di dalam situasi yang baik gitu. Jadi kayak ya hampir sama energinya dengan kartu yang ini gitu ya. Dia tidak mau memaksakan diri memecahkan masalah di saat situasi kalian berdua ini masih sama-sama memanas gitu. Terus kita lihat ya, apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi denganmu? Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Kalau dilihat dari energinya, dia hanya bisa memandangi kamu dari kejauhan karena dia paham betul bagaimana karakter kamu. Kamu tuh memang tipikal orang yang bisa dibilang tuh nggak bisa dipaksa gitu, nggak bisa dipaksa untuk memaafkan ya, tidak bisa dipaksa untuk apa ya, dalam artian tuh legowo di saat emosi kamu sedang meluap-luap gitu. Jadi kayak ya dia hanya bisa membaca apa ya, hanya bisa memandangi kamu dari kejauhan dengan harapan ya dengan dia menjauh gitu ya, itu bisa membuat diri kamu tuh bisa adem gitu. Apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke. Kalau dilihat dari energinya ya, saya merasa bahwa dia melakukan self relaksasi. Jadi kayak dia berusaha menenangkan pikiran dia sendiri dengan caranya ya. Mungkin dia sendiri ke gunung hiking ya, atau mungkin dia berusaha mencari tempat yang sunyi gitu ya. Dia berusaha kayak merenung sendirian. Dimana tujuannya itu sebenarnya untuk apa ya, bisa dibilang tuh untuk menghilangkan rasa stres yang ada di dalam pikirannya. Makanya kayak ya dia berusaha self healing gitu. Karena di antara mereka ini tipikal orang yang bisa dibilang tuh kayak suka kesunyian. Dia nggak suka keramaian. Mungkin termasuk orang yang introvert ya. Kita lihat apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Wow, di sini terlihat ya, dia semakin mager dan menunjukkan kepasifannya gitu. Jadi memang ada seseorang yang ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya, dia memang bersikap pasif gitu ya, tapi dia berpikir gitu ya. Pasifnya dia itu memang dia pasif, tidak mau berkomunikasi gitu ya, karena dia berusaha memikirkan bagaimana cara agar
hubungan ini bisa stabil, hubungan ini bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih baik. Mungkin bagi kamu yang nggak ngerti ya sama kondisi dia, kamu menganggap bahwa orang ini tuh sama sekali nggak peduli sama kamu, tapi salah gitu. Ternyata di belakang kamu dia memikirkan bagaimana cara agar kamu dan dia ini tidak salah paham terus gitu, karena capek ya. Karena dia pun capek gitu, pengennya dia bahagia sama kamu, bukannya sedih. Terus di sini ada juga ya seseorang yang di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia sepertinya kayak melakukan sesuatu hal yang bermanfaat baik bagi diri dia maupun orang lain gitu. Mungkin kayak ya dengan bekerja ya, ataupun mungkin ada di antara mereka yang berusaha kayak bersosialisasi gitu ya. Semata-mata dia lakukan agar tidak membuat hati pikiran dia tambah stres. Terus kita cek lagi bagaimana energi dia, seseorang yang dia lakukan ya saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Bagaimana dia, Queen of Cup ya. Jadi di sini ada seseorang yang hobinya nungguin kamu ya, nungguin kamu ya, dikit-dikit berharap itu notif dari dirimu gitu. Karena memang ada, saya merasa di antara kamu tuh yang ketika kamu sedang bermasalah sama dia, bukan dia yang cuekin kamu, tapi kamu yang cuekin dia gitu. Sehingga kayak membuat orang itu merasa kesulitan ya untuk meminta maaf denganmu atau menjelaskan atas apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi kayak ya orang ini tuh bener-bener nunggu gitu sampai kamu tuh mau berkomunikasi dengan dirinya dia. Karena dia paham gitu bahwa semarah-marahnya kamu loh gitu, kamu tuh tetap cinta sama aku, kamu tuh nggak bisa lupa sama aku gitu. Kayak dia tuh merasa punya keyakinan tersendiri akan dirimu. Kita lihat lagi apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Dia cemas ya. Wow, saya melihat dia sepertinya cemas ya. Cemas terhadap apa? Ya cemas terhadap hubungan ini gitu. Dia takut apabila segala perjuangan, pengorbanan yang sudah lakukan demi kamu itu akan berjuang sia-sia gitu. Karena dia sadar bahwa letak kebahagiaan dia ini ada di kamu. Jadi ketika kamu meninggalkan dia, pasti ya dia akan merasakan sakitnya kehilangan kamu. Kita cek lagi. Bagaimanakah yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu? Oke, saya merasa bahwa di sini ada seseorang yang sepertinya ketakutan ya. Aku nggak tahu kenapa, entah kamu galak sama dia, entah kamu judes sama dia. Yang jelas tuh ada seseorang yang ketika dia sedang berkonflik dengan kamu, justru malah orang ini tuh takut gitu. Dia kayak berusaha melakukan segala cara bagaimana agar kamu tuh tidak marah ya terhadap dirinya dia gitu. Entah dia menghibur kamu, entah dia rayu kamu, entah dia nyogok kamu dengan beliin ini beliin itu gitu ya. Yang justru dia berharap agar kamu tuh tidak marah lagi sama dia. Dan di sini bottom decknya kita lihat ya ada seperti apa lagi ya, apa yang dia lakukan saat tidak berkomunikasi dengan kamu. Kalau dilihat ya di sini ada seseorang yang nampaknya merenung ya. Di saat dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia merenung atas apa yang telah terjadi di dalam hubungan ini. Ya, jadi kayak dia berusaha merenung, berdiam diri seperti itu. Oke guys, sampai di sini aja dulu ya video ini. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading silahkan hubungi kontak admin ya. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Jadi tinggal diklik aja, nanti otomatis akan direction ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye guys.